Jadi gosip-gosip Emiliano ini PDKT oleh federasi kita ini seperti apa, Bung? Semoga Emiliano ini oke. Ya, anak masih 21 tahun jadi bagus, ya, berdarah Depok dan dia bisa bermain di attacking midfielder, gelandang serang, tetapi juga bisa bermain di flank, bermain di agak ke sayap, sayap kanan. Jadi di lini serang ini oke. Kalau bicara dengan U23, ada satu yang kita mungkin lupa di sini yang hampir terlupakan, Elkan Baygot. Kalau dia masuk tim utama tim juga. utama di Ipswich dan dia sudah mendapatkan mungkin nomor 25 di Ipswich, diumumkan di Championship. Biasa kan dia dipinjamkan nih main di League One, League Two yang di bawah ini kan di Championship dan dia diberi kesempatan oleh Ipswich. Masih 22 dia bisa ambil. Jadi persoalan apa Bung antara Ipswich antara Elkan dengan federasi ini? Itu PSSI punya urusan. Halo, kita berjumpa lagi di Robola bersama tetap rekan saya Roni Pangemanan. Apa kabar, Bung? Baik, Om Boy. Sehat selalu. Bung, Robola ini udah setahun lebih nih, Bung. Iya, nggak terasa ya? Nggak terasa ya. Nah, kita berdua terus bicara mengenai timnas, kita kawal terus. Iya, haruslah. Luar biasa, memberikan informasi yang update terbaru. Betul. Dari timnas, ya kan? Siap-siap. Apa kabar? Anyway. Iya, baik Om Boy. Ya? Iya, cuma kabar kurang bagus karena saya belum dapat kaos kayak Om Boy punya tuh. Utrecht. Yang dipakai oleh Ivar Jenner sama Emiliano Jonathans. Iya kan? Jenner sekarang masuk di tim utama. Tim utama. Tapi kemarin dia tidak main, Bung. Cedera, ya? Cedera. Dia cedera, yang main ya. Nah, ini karena Bung Ropan sudah menyinggung Emiliano. Ini Bung Ropan sendiri langsung menyinggung Emiliano. Iya. Jadi gosip-gosip Emiliano ini PDKT oleh federasi kita ini seperti apa, Bung? Walaupun Zitstra udahlah, tinggal nunggu ya, DPR ya, karena DPR lagi reses sekarang. Betul, lagi reses. Nah, gimana, Bung? Emiliano ya, lah. Kalau kan ada dua, kata Pak Ketum bilang ada dua yang akan masuk. Ya, kalau Emiliano ini kan belum resmi dibicarakan atau diumumkan oleh PSSI, tapi hanya mengira-ngira memprediksi bahwa salah satu di antara dua orang itu yang akan masuk, ya itu Emiliano. Jonathans. Dan dia akan berada di lini serang. Karena yang akan diambil nanti itu semua di lini serang. Dengan pasca operasinya kemudian cedera dia, memang harus perlu ada di lini serang. Cuma kita belum tahu siapa yang akannya. Semoga Emiliano ini oke. Ya, anak masih 21 tahun jadi bagus, ya, berdarah Depok dan dia bisa bermain di attacking midfielder, gelandang serang, tetapi juga bisa bermain di flank, bermain di agak ke sayap, sayap kanan. Jadi di lini serang ini oke. Tinggal satu lagi kita akan tunggu siapa sebenarnya. Apakah Dean Sandbergen kita belum tahu. Yang bermain di Venlo. Tapi ya semoga yang terbaik lah yang diinginkan oleh PSSI. Walaupun pemain siapapun yang datang kalau bisa bicara dari Belanda tidak sebagus Ole Romani secara kualitas. Karena kan faktanya Ole kan sudah kita lihat dia sudah buktikan 3 gol dalam 4 pertandingan. Luar biasa. Secara naluri bagus. Namun apapun itu tetap kita harus bisa menerima. Karena kita harus punya pemain di lini serang nomor 9. Memang ada Mauro Silva sedang berproses saat ini untuk menjadi WNI. Ya, tapi perlu juga ada. Jens Schraven belum waktunya untuk ke senior. Tapi kita kan masih punya Rafael Struijk juga. Yang bermain di Dewa saat ini. Semoga semua baik-baik saja sampai di bulan Oktober dan kita berdoa juga dengan kesembuhan dari Ragnar Oratmangun. Oh iya, kita masih punya Ragnar. Iya. Dia masih dalam pemulihan proses ya saat ini, tapi karena ini waktu masih ada 2 bulan sampai di Oktober, kita akan bermain pada tanggal 8 Oktober melawan Arab Saudi di Jeddah, kemudian 3 hari kemudian lawan Irak. Jadi kesempatan bagi Ragnar untuk masuk di timnas masih memungkinkan. Karena kita perlu, kalau Emiliano di kanan misalnya oke dengan Emiliano, kemudian Ragnar ada di kiri kan enak. Berarti di depan itu imbang kan, punya kecepatan, dua punya bagus skill, teknik bagus, tinggal nomor 9-nya itu siapa yang akan main. Kalau memang ini ya ada di depan ya Mauro Silva. Kan pilihan itu Mauro Silva, Rafael Struijk. Kalau di Indonesia ada Ramadan Sananta yang bermain di Brunei saat ini. Satu lagi striker
itu Septian Bagaskara main di Dewa, masih bisa diambil. Tapi kalau ada satu Dean Sambergen pun yang masuk, ya oke lah. Berarti di depan kita kuat. Wah, ini kan kita bicara ideal. Tadi Bung Ideal. Ropan bicara ideal kalau semuanya oke, Oke. itu smooth, ya kan? Iya. Proses-proses administrasinya juga berjalan dengan lancar. Ya, benar. Itu kan. Iya. Tapi kendalanya juga pasti kita akan hadapi juga, Bung. Iya. Nah, tapi media Belanda, Bung, media Belanda sudah melansir ini soal Miliano Oh ini. sudah, mereka sudah ungkapkan bahwa Indonesia sedang getol, ya, sedang kencang untuk bisa pendekatan dengan Miliano. Kan ayahnya juga sebelumnya kan sudah pernah ke sini, ayah Miliano. Ya. Dan saya rasa kalau memang pergi ke sana, salah satu yang paling bagus karena dia ini kan proyek jangka panjang, Boy. Jadi dia bukan datang dengan usia 27 tahun, 28 tahun, 21 tahun. 21 tahun. Jadi untuk pakai kostum jersey tim nasional kita itu masih ada 10 tahun. Kalau dengan usia. Nah, itu kan yang diinginkan. Jadi dia bisa bermain dengan opsi di U23, bisa bermain dengan tim senior. Jadi sekali dayung tuh dapat 2. Sama seperti Mauro Silstra kan. Iya, Dengan usia iya. 20, dia bisa bermain di plot di U23 dan juga bermain di tim senior. Jadi itu panjang. Jadi kita udah nggak perlu lagi untuk naturalisasi lagi siapapun yang akan datang. Mungkin akan sampai di sini. Ya kalau dapat pemain-pemain yang bagus-bagus itu, ya dengan usia muda, ya kita berharap aja. Kemudian satu striker lagi yang muncul mungkin di bawah 23 tahun ya kan oke. Ya. Bisa. Jadi Baik. memang PDKT-nya adalah striker-striker yang di usia di bawah 23 tahun. Usia muda. Karena tadi Bung Ropan bisa bermain jangka panjang. Panjang, itu yang paling penting bagi kita. Bahwa mereka bukan jangka pendek bermain, hanya 2-3 tahun kemudian pensiun kan. Ya, jadi kalau dengan panjang ini dengan kualitas yang bagus bermain di Eredivisie lagi kan. Karena Miliano kan bermain di Utrecht. Kaosnya Om Boy pakai. Jadi kasta tertinggi dong. Betul. Iya kan, Mauro Silsa bermain di kasta tertinggi dengan Volendam yang berpromosi ke Eredivisie. Jadi semua ada di atas. Semua ada di Eredivisie. Bagus. Kalau Dean Sambergen memang ada di kasta kedua di Eerste Divisi. Ya, tapi siapa tahu dia akan naik. Ya kan, namanya kalau sudah bermain di sana di Eropa itu bagus. Nggak bisa dipungkiri lagi. Nah, yang menarik ini Bu, tentang jadwal karena ke depan ini begitu ketat kan. Ya. Tidak hanya timnas senior di bulan Oktober, tapi juga ada kualifikasi Piala Asia ya. U23. Sebelumnya juga ada FIFA Matchday. Sebelumnya lagi ada juga uji coba ataupun ada Piala Kemerdekaan. Ada Piala Kemerdekaan. U17 juga. Wah, sementara berlangsung nanti ini pada minggu depan mungkin. Nah, khususnya yang kita mau bicarakan di Bung Ropan adalah U23 dengan FIFA Matchday yang tanggalnya bersamaan. Betul. Gimana nih, Bung? Jadi kalau lihat kan di bulan September itu memang ada 2 event ini yang berdekatan dan dua-dua punya kepentingan. Artinya kenapa kepentingan? Baik pelatih Gerald Van den Berg di U23 dan Patrick Kluivert di tim senior tentunya saling membutuhkan kan. Makanya ada tarik-menarik mungkin di sana. Mungkin untuk pemain yang dibutuhkan. Karena yang dibutuhkan juga oleh Van den Berg di U23 juga diperlukan oleh Patrick Kluivert di tim senior. Contoh, misalnya Marcelino. Ya kan? Ivar Jenner. Justin Hubner. Rafael Struijk termasuk juga di dalam kan. Ya itu kan 4 ini yang sangat dibutuhkan. Kalau Mauro Silstra masuk berarti juga. Iya, Mauro Silstra. Ya oke lah. Kalau bisa dipentingkan kan Mauro Silstra di U23 oke. Karena ini pertandingan uji coba masih bisa ada Rafael Struijk yang bermain di depan. Atau Ramadan Sananta masih bisa dicoba kan. Ini kan ajang kesempatan untuk melawan Lebanon dan Kuwait itu mencoba banyak pemain di sana. Ya. Tetapi Marcelino, Ivar Jenner dan Justin Hubner, Rafael kan kalau mereka nggak ada bermain di U23 dengan hanya mengandalkan di Piala AFF kemarin, saya nggak yakin kita bisa mengalahkan Korea. Karena yang paling target kita kan mengalahkan Korea. Dan itu ada di jadwal pertandingan terakhir. Ya kan? Di bulan September begini jadwalnya. Tanggal 1 sampai tanggal 9 itu adalah jadwal FIFA Matchday. Tanggal 3 sampai tanggal 9 September itu jadwal U23 kualifikasi. Beririsan sekali, beririsan. Nggak mungkin. Pertandingan habis main di U23. Wah. Resikonya berat itu. Memang kalau kita lihat 2 tahun ke belakang di 2023 ada waktu yang bersamaan ya itu ketika kita main dan saya ke Manahan Solo waktu itu. Kan Bagot dan kawan-kawan Ivar Jenner juga, Sintayong yang pegang. Bermain di sana di bulan September Om Boy. Melawan Taiwan dan melawan Turkmenistan U23. Di saat bersamaan beririsan juga ada tim senior Turkmenistan. Ada 3 sampai 4 pemain sehingga STY membawa ke Surabaya Pak itu. 3-4 pemainnya, termasuk Alfriana Dewangga kalau nggak salah saya masih ingat saat itu untuk bawa, tapi kemudian mereka pulang. Tapi tidak semua, Elkan Bagot tidak dibawa, Ivar Jenner tidak dibawa untuk ke Surabaya. Jadi memang diplot untuk bermain di U23 dan kita menang kan 9-0 melawan Taiwan, 2-0 melawan Turkmenistan.
Ya kan tim senior juga kita menang akhirnya kan karena ada Lili Pali waktu itu kan bermain. Ya ada Egy, ada gol Egy. Ada gol Dendi saat itu juga. Jadi memang ya sekarang ada dilematis bagi kedua pelatih melihat karena kalau bagi Patrick Kluivert ini dianggap penting walaupun uji coba karena menyangkut dengan poin di FIFA. Ranking FIFA, Boy. Berpengaruh kan kalau kita kalah lawan Lebanon, kalah lawan Kuwait. Iya, resmi FIFA yang resmi FIFA kan ini kan FIFA Matchday. Jadi hitungan angka tuh ada di situ. Kita kalah akan turun. Poin kita kan 118 saat ini. Untuk di FIFA. Nah, kalau kalah kan bisa berpengaruh. Tapi kalau kita bisa menang di 2 pertandingan itu, kita bisa menekan Vietnam. Vietnam dengan 111, kita di 118 kan selisih 7. 7 angka. Jadi kalau kita dapat misalnya 5-6 angka kan sudah dekat mendekati 100 seperti yang diinginkan oleh PSSI. Oleh Pak Erik juga. Nah, ini tentu harus dijaga, jangan sampai kalah. Dengan ini kan peringkat kita kan kebetulan adalah bagus saat ini. Nah, tetapi di satu hal juga ada prioritas utama yang harus dilihat. Piala Asia. Piala Asia U23. Karena hanya juara grup yang berhak lolos ke putaran final di Arab Saudi. Memang ada 11 grup. Juara-juaranya lolos, berarti ada 11. 11 tim juara. 4 lagi diambil dari runner up terbaik. Kita tidak tahu siapa. Bisa saja Indonesia atau Korea yang ada di grup kita. Iya kan? Makanya kita harus bisa menang 2 pertandingan. Lawan Makau dan Laos dengan mencetak gol sebanyak mungkin. Seandainya pertandingan hidup mati, pertandingan terakhir. Melawan Korea kita draw. Ya kan ada hitung-hitungan gol. Artinya 2 tim ini, Indonesia dan Korea ini berhak bisa aja untuk lolos. Makanya itu penting. Bung Roman tadi sempat menyinggung ada irisan sebelumnya, tapi waktu itu kan otoritas memang dipegang Sintayong, U23 Sintayong, Timnas Sintayong, jadi dia bisa dengan bebas. Tapi ngatur. Sekarang ada 2 pelatih yang berbeda, sama-sama Belanda, sama-sama juga punya target. Gimana, Bung? Iya, dan saya pikir Vandenberg juga kan asistennya, kalau di senior asistennya Patrick Kluivert. Tapi dua-dua saling membutuhkan. Kalau bicara prioritas untuk ini ya saya pikir U23 itu penting. Jadi Bung Roman melihatnya bahwa yang diprioritaskan adalah U23. Ya, tetapi kita juga harus bisa mengamankan pertandingan Lebanon dan Kuwait. Kalau bicara di tim senior masih banyak. Betul. Masih banyak. Nah, itu yang banyak saya mau pemain di sana. Kita mau bahas banyak karena Ivar Jenner penggantinya masih banyak. Masih banyak. Marcelino juga ada siapa? Ada Samir penggantinya. Banyak, termasuk juga Struijk. Iya, Rafael. Jadi kalau di belakang mungkin Justin Hubner kan bermain 3 back, ada di kiri kan? Rido di kanan dan Jai di tengah. Nah di kiri itu masih bisa. Kita kan masih ada Jordi, ada Mes Hilgers kan. Calvin Verdong juga bisa ditarik ke sana. Biasanya kan ada seperti itu, Boy. Di posisi Ivar Jenner kan kita masih Tom Haye masih ada. Joe Pelupesi masih ada di sana. Ricky Kambuaya juga masih bisa dimainkan di sana. Jadi banyak lah itu. Kalau di posisi Marcelino kita masih ada Jakob Sayuri kan. Ada Egy juga. Ada Egy, ya kita bisa main. Jadi sebenarnya ini timnya masih kuat. Tapi kita harus bisa mementingkan juga kekuatan kedalaman skuad di U23. Betul. Karena ini penting. Kalau 4 yang kita sebut tadi kita bahas itu ada. Saya yakin kita bisa memberikan perlawanan lawan Korea. Bukan berarti kita sudah terlalu yakin akan menang, bukan. Tetapi Korea kan tim bagus juga, Boy. Bagus sekali. Bagus mereka. Kita menang pada 2023 itu untuk menuju ke Olimpiade, hampir nyaris Olimpiade kan cuma adu penalti. Iya kan? 2-2 dulu baru adu penalti kalah Korea kan sama kita. Nah sekarang mereka tentu tim bersiap dan mereka memantau kita, perkembangan kita bagaimana. Siapa-siapa pemain yang akan dibawa oleh Vandenberg untuk tampil di Sidoarjo. Mereka ikuti itu. Jadi saya pikir kalau tidak ada Marcelino, Ivar tidak ada, Rafael tidak ada, Hubner tidak ada, susah. Dengan hanya mengandalkan misalnya tanpa mengecilkan itu ya, misalnya pemain-pemain yang ada di tengah yang kemarin di Piala AFF. Sulit. Karena lawan Vietnam juga kan nggak bisa bikin apa-apa. Kan lawan Thailand, apalagi walaupun itu kita hanya menang adu penalti. Tidak bisa bikin gol melawan Filipina, hanya gol bunuh diri. Melawan Malaysia juga 0-0. Jadi memang kita perlu. Tidak mungkin hanya seorang Mauro Silstra yang ada di sana. Iya kan? Tidak akan mungkin. Mauro Silstra perlu ada dukungan. Ada dukungan. Syukur-syukur ya kita punya Miliano. Miliano masih muda, kalau Miliano ada lebih lengkap posisi di U23, Boy. Main di kanan. Marcelino akan di tengah dengan Ivar, akan kuat dengan Arkan Fikri, itu kan kuat. Kita ada kuat di belakang memang dengan Tim Haypens di kiri dan Dion Marks. Nah itu bagus bermain dengan Justin Hubner. Enak. Itu untuk U23. Walaupun memang kita punya Kakang di situ. Kakang Ferrari lah, Ferrari ada Brandon misalnya, Kadek. Tapi kalau bermain dengan 2 flat di belakang, 4 flat ada 2 di back tengah ya Justin Hubner dengan Dion Marks. Saya ingat perkataan Bung Roman di FIFA Matchday.
kita boleh bereksperimen memanggil misalnya back belakang, Kadek, bisa masukkan dalam tim untuk FIFA Matchday melawan Lebanon, ya kan? Bisa. Atau di gelandang juga kita bisa coba 1-2 pemain yang kemarin di AFF. Iya. Gimana, Bung? Saya kira bisa, semua tergantung dari Patrick Kluivert membutuhkan siapa yang membutuhkan. Atau dia biarkan sebenarnya misalnya Kadek tetap fokus di U23, kemudian Ryan Hanan ada di sana, Tony Firmansyah ada di sana, Robbie Darwis, Kakang semualah ada mungkin bisa di sana. Tetapi dia bisa ambil pemain-pemain lain karena kita kan masih punya Vano yang bisa bermain. Dia masih bisa ambil untuk ada di sana. Jadi saya pikir nggak ada masalah kalau untuk urusan di di tim senior kan udah bisa dia banyak pemain-pemain lah. Bukan tidak mungkin juga misalnya dia memberikan kesempatan kembali kepada Mark Klok misalnya untuk ada dari Persib bisa bermain walaupun sebagai pemain pengganti. Karena ini kan hanya FIFA Matchday, ya. Jadi kalau dari U23 yang kemarin, Bung ya, kalau kita mau coba untuk di FIFA Matchday, kira-kira siapa-siapa saja, Bung, yang sudah berpengalaman di tim senior kan ada Arkan Fikri, Muhammad Ferrari. Itu mereka yang sudah sangat berpengalaman. Kakang juga bisa ya. Kakang juga masih bisa. Iya kan? Jadi sebenarnya oke lah kalau bisa dikatakan. Cuma saya pikir kalau di tim senior tuh banyak. Banyak kesempatan karena kan masih bisa dipanggil banyak. Ramadan Sananta juga bisa diambil, Dimas Derajat masih bisa diambil. Banyak lah boy kalau bicara di level senior. Tinggal kita butuhkan karena target kita itu harus lolos ke Arab Saudi ini U23 itu penting. Jangan sampai kita terganjal di sana. Itu berbahaya. Makanya harus fokus di situ dengan pemain-pemain yang oke, yang bagus lah gitu. Nah, di FIFA Matchday ini persoalan di U23 dan juga di Timnas adalah posisi penyerang tadi kan. itu yang menjadi PR besar buat kita nih. Kalau nanti bersamaan antara FIFA Matchday dengan U23. Struik mungkin juga ikut U23. Ya kan praktis kita hanya punya siapa di sini, Bung? Oleh cedera, Ragnar juga belum pulih. Iya. Kalau bisa diandalkan di sana kan paling mungkin di kiri ada Vano, Ramadan Sananta masih bisa dimainkan, Yakob Sayuri untuk ada di kanan. Ya pasti kan itu aja yang bisa ini. Kita hanya punya itu, Bung. Egy masih bisa dimainkan. Kan kekuatan ada Egy ada kemudian Beckham Putra masih bisa diambil karena Kakak Ricky kan bisa untuk ini. Tapi kita untuk posisi penyerang, Bung. Untuk penyerang ya kalau di tim senior posisi penyerang maksudnya sulit memang nggak ada karena kalau itu yang kita mau yang saya bahas ini. Kalau Rafael dan Mauro Silista kayak U23 ini akan kita memang bermasalah karena oleh nggak ada. Makanya cuma Ramadan ada sana kan. Hanya Ramadan Sananta yang bisa atau bermain dengan false nine ya kita nggak tahu apa yang harus dilakukan oleh. Saya ada pemikiran jalan keluar yang untuk Septian Bagaskara misalnya, yang di Dewa bisa aja dicoba untuk bermain di sana kan, di timnas senior untuk melawan ada Lebanon. wacana Jens Raven juga mau dicoba. Ya saya pikir ya masih terlalu muda ya Jens Raven. Kalau untuk FIFA Matchday, Bung. Itu pun ya tergantung menurut saya tergantung dari Patrick Kluivert bisa. Kalau saya Ramadan Sananta lah yang sudah matang di timnas senior. Ya untuk FIFA Matchday ya kita bicara Ramadan lah kita taruh di sana nggak ada. Ramadan sama Septian juga oke untuk bisa bermain di sana. Karena ini melawan Lebanon kita bermain di kandang kok. Ini dengan kondisi Mauro ada di U23, Bung. Dengan kondisi Mauro ada di sana. Mauro di U23. Di U23. Iya, karena kita butuhkan kita butuh di situ kan. Iya. Untuk nomor 9 di U23. Iya. Ya atau Rafael ada di sana kan U23 ya. Kalau Patrick Kluivert memang bergening, oke Mauro kita kasih ke U23 tapi kita butuh Rafael. Ya bisa aja Rafael kan bermain di tim senior. Tapi backupnya Mauro di U23 tinggal Raven. Jens Raven yang backup untuk di U23. Kalau sampai Rafael bisa bergeser dipanggil. Tapi lebih bagus kalau ada Rafael di U23 boy. Itu lebih enak bagi kita. Saya kok kepengennya striker Persija ini, Bung, yang baru ini, Excel. Runtuh Kahu ini, Bung. Bermain di senior. Iya dong. Artinya di FIFA Matchday boleh. Dengan apa yang dia tunjukin di All Stars ya. All Stars. Iya. Lalu awal Persija melawan Arema dan juga banyak mungkin pertandingan. Saya pikir nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Waktunya untuk mempersiapkan pemain-pemain kejutan untuk bermain di FIFA Matchday ya. Excel juga oke kok. Iya. Ya kasih kesempatan buat dia. Sebagaimana diberikan kesempatan dengan Septian waktu itu bermain, oke lah. Tinggal dilihat kan. Ada Ramadan, ada Septian, ada Excel. Ada Excel kan ini bagus. Ini kan semua
adalah striker nomor 9. Nomor 9. Jadi cukup kalau dengan mereka bertiga itu cukup. Kan ada di flank itu masih ada Vano kan. Masih ada Egy, masih ada Jakob. Betul. Kan bagus, masih bisa bermain. Bahkan Dean James bisa didorong bermain di sayap. Iya. Kalau Verdong bermain di kiri. Betul. Dean James kan bermain. Kemarin kan dia memberikan satu assist go ahead Eagles di Piala Super lawan PSV Eindhoven. Bagus kan gol yang diciptakan kemarin oleh temannya, oleh Surai. Dan dia bermain dari kiri dengan sangat cepat. Bisa aja Dan James dicoba sana. Iya, saya berulang kali nih nonton Excel ya, nonton Excel ya. Bagaimana naluri mencetak golnya, bagaimana powernya. Tingginya 180, Bung. Oke. Apa cukup, Bung? Iya dong. Ya kan, dengan determinasi yang bagus. Kalau nggak kasih kesempatan, kapan lagi? Bung, headingnya bahaya. Motong bola-bola atas ya. Wow, itu dahsyat itu. Ya tergantung pelatih. Karena semua hak itu ada di pelatih kan. Dia yang menentukan. Tapi kalau mau dicoba, coba aja. Waktunya enak. Lawan Lebanon misalnya, dikasih waktu, kasihlah coba untuk dia. Misalnya bergantian dengan Ramadan separuh-separuh babak. Ramadan di awal, di babak kedua Excel. Masuk bisa. Ya. Iya kan? Ya tentu tak ada terobosan-terobosan yang kita tunggu dari seorang pelatih. Nah di sini dia harus bisa melihat pemain-pemain mana yang dia akan coba sebelum sampai ke putaran keempat Piala Dunia kan di Jeddah. Arab. Kan dia bisa melihat di sini. Satu lagi Boy. Tentunya dalam 2 pertandingan nantinya di Gelora Bung Tomo itu, dia boleh mencoba, tapi harus hati-hati. Jangan sampai ada masalah cedera. Oh iya. Itu berpengaruh. Waduh, itu karena kita takutkan itu. Kita kan tidak mau kalah. Tapi pemain akan bermain lebih serius tentunya. Biar poin kita bertambah. Tapi harus menjaga jangan sampai masalah cedera. Apalagi dengan pemain-pemain utama. Pemain-pemain pilihan seperti Jai, Verdong misalnya kan. Jangan sampai. Atau pemain-pemain yang rentan cedera. Seperti Dix, Mes. Itu kan yang cepat bersentuhan tuh bahaya. Dix main bagus Bung di klub. Iya, bikin gol. Dengan penalti kan di Gladbach. Iya, cuma kan kalau di tim nasional bahaya kalau ada benturan-benturan kan. Karena kita tahu bersama kan cedera lawan Jepang dia bermasalah ditarik keluar, cedera terakhir. Jadi ya harus hati-hati. Harus hati-hati untuk ini. Sayang kalau kita tidak punya 2-3 pemain yang kita andalkan tiba-tiba nggak main. Atau misalnya 2 gelandang kita, Tom Haye dan Pelupesi cedera, Boy, celaka. Ya, berdua tidak ada. Siapa yang ganti posisi dari Tom Haye? Siapa yang ganti posisi dari Joe Pelupesi? Karena itu kan 2 gelandang yang menjadi roh permainan kita di lini tengah. Betul. Makanya saya bilang semoga mereka itu baik-baik saja. Jangan sampai dipaksakan. Ya, kalau kita sudah unggul misalnya lawan Kuwait atau lawan Lebanon, ya cepat-cepat kita tarik keluar. Iya, disitulah kita baru kita kasih kesempatan dengan pemain. Mau Beckham, Putra main, mau Kakak Ricky, mau siapapun ya bermain. Kita menjaga, mengantisipasi ini kan. Karena kan jauh lebih penting kita di putaran keempat. Dalam waktu 3 hari itu kan. Di tanggal 8 dan tanggal 11, Arab Saudi dan Irak. Iya. Itu penting. Karena ada kejadian yang tadi kita takutkan cedera. Wah, itu jarak dari September ke Oktober sangat dekat. Dekat. Oktober pun kita main di awal ya? Di awal, tanggal 8 kan? Tanggal 8. Nah, nanti kita di FIFA Matchday kan di awal juga, antara tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi 1 bulan itu cepat, kalau untuk ukuran apalagi cedera seperti oleh bahaya. Atau kena ketarik hamstring, selesai. 1 bulan. Bahaya. Jadi ini harus dilihat. Kebugaran pemain itu harus dijaga dengan baik. Ya. Itu yang kita nantinya harus hati-hati, waspada. Pelatih pun harus bisa melihat. Makanya waktunya yang Boy bilang, banyak pemain-pemain baru yang bisa dia ambil dulu. Iya. Di Liga 1, Liga Super ini ambil pemain. Ya untuk bisa taruh. Karena muncul sekarang pemain-pemain yang kita lihat. Wow. Ya kan, tidak hanya di depan, bahkan di sayap pun banyak pemain-pemain potensial yang dimiliki oleh Persija, Arema. Betul. Iya kan, Bali United dan semua. Banyak pemain-pemain kan sudah memulai kompetisi Liga Super ini kan di Agustus ini kan sebentar lagi tuh. Lusa lagi akan memain tuh kick off. Ya itulah dilihat dalam ke depan 1 bulan sampai di September siapa yang bisa diinjak main. Yakob ada Yance kan enak, ada 2 Sayuri yang bisa ambil. Ada Vano, ada Egy, ada Kakmo, kan banyak sebenarnya yang bisa diambil dilihat. Jadi ya itulah. Menarik juga bahwa penampilan pemain aboard kita yang ada ini misalnya Sandy Walsh bermain bagus sekali, dipuji. Lawan Liverpool kan oke. Kita lihat kemarin juga bagaimana Eliano. Ya. Emiliano baik main. Verdong juga main konsisten ya. Kalau Verdong udah labung ya. Kalau Verdong mah kita lihat memang nggak, orang bilang bagaimana ya? Nggak ada obat. Nggak ada obatnya bagi dia ya. Selama dia bugar, dia nggak akan tergantikan. Betul.
sulit ini pemain yang ngotot, bermain disiplin, punya kecepatan. Oke lah Verdong. Makanya kan sulit bagi Sain Patinama atau Dean James untuk bisa menerobos masuk. Kecuali Verdong itu cedera. Atau ada pergeseran. Atau ada akumulasi. Atau bermain dengan 3 back, katakan dia ditarik lebih ke sama lawan Cina dan lawan Australia kan dia bermain di tengah. Mendampingi Jai dan Max Hilgers. Bisa aja begitu. Bisa aja. Sehingga ada kesempatan bagi Sain atau Dean James bermain di sisi ini. Tapi selama nggak ada di kiri sulit untuk bisa menghalangi dia. Sebenarnya begini. Kalau bicara dengan U23, ada satu yang kita mungkin lupa di sini yang hampir terlupakan, Elkan Bagot. Kalau dia masuk tim utama juga. Utama di Ipswich dan dia sudah mendapatkan mungkin nomor 25 di Ipswich. Diumumkan di Championship. Biasa kan dia dipinjamkan nih main di League One, League Two yang di bawah ini kan di Championship dan dia diberi kesempatan oleh Ipswich. Masih 22 dia bisa ambil. Jadi persoalan apa Bung antara Ipswich antara Elkan dengan federasi ini? Itu PSSI punya urusan lah yang bisa otonomi. Tapi kan sebenarnya dia masa nggak ada titik temu? Iya. Sebenarnya dia kalau bermain di U23 juga dia oke. Oh iya, dia usianya dia U22 masih bisa. Wah, kuat sekali kalau Justin diambil di U23 dan dia gantikan posisi berdampingan dengan Jai dan Rido atau dengan Mes kan bisa. Atau Yasin nggak dikasih dipakai untuk dia bermain, yang masuk ke U23. Nggak ada masalah. Karena di U23 sebelumnya juga 2 tahun lalu di Manahan Solo, yang saya nonton langsung, dia bermain di belakang. Kuat, dia bersama Rido tuh bahaya. Nggak bisa tergantikan itu di belakang. Sangat-sangat kuat. Itu. Jadi tinggal lihat kesempatan buat Elkan ini oke. Tinggal lobby-lobby lah dengan dia. Iya. Gitu. Pasti ada titik temu. Pasti. Ya kan? Tergantung dari PSSI dan Elkan untuk bisa mencari solusinya terbaik bagaimana. Karena bagaimanapun kan kita butuh. Dia bisa bermain di 2 tim berbeda dengan usia yang masih muda. Di senior bisa dan di U23 bisa. Itu boy. Nah, U17 juga udah mulai harus berbenah terus ini Bung ya. Iya. Kabar terbaru mereka mempersiapkan untuk pertandingan di Piala Kemerdekaan. Di Medan. Ya, yang bermain. Dan yang ikut nggak main-main nih. Iya, bagus. Saya kaget juga. Ya main Uzbek. Bisa mendapatkan Uzbekistan itu luar biasa. Jadi mutu. Uzbek, Tajikistan. Iya, Mali. Semua ikut Piala Dunia. Iya, 17. 4 ikut Piala Dunia. Tadinya kan Afrika Selatan, Mali yang ganti, ke Afrika mundur. Panama yang sebelumnya diumumkan, Panama juga lolos. Tapi akhirnya Coach Nova beruntung sekali. Beruntung kita dapat lawan kuat seperti banyak pelajaran yang nanti akan didapat karena betul. Karena mereka mengalahkan Arab, boy. Sudah dikerjain habis main dengan 9 pemain di final. Mereka masih juara. Uzbek. Mereka hajar Korut 3-0. Kita kalah sama Korut kan 6-0. Jadi kita udah tahu levelnya Uzbek. Emang udah Eropa, Bang. Dan kita sangat beruntung. Juara Asia itu datang bermain di Piala Kemerdekaan. Mau datang ke kita. Mau datang. Nggak main-main. Itu kan Mali. Kita kan satu grup dengan Zambia di Piala Dunia. Mali kan serupa itu mainnya. Itu enaknya. Ada Uzbek ini. Tajikistan juga kan bagus. Ikut Piala Dunia juga Tajikistan. Jadi enak. Kualitas yang hadir nantinya itu tidak bisa diragukan lagi. Dan ini kan pertandingan yang nantinya round robin lah. Siapa yang paling banyak menang ya juara di. Idealnya memang harus ada dari Amerika Selatan ya, Bung. Idealnya. Tapi terlalu jauh. Penerbangannya sampai 36 jam kan dianggap terlalu ini, mereka melelahkan juga buat mereka. Karena kan ada satu grup dengan kita kan berhasil kan. Ya jadi mau cari lawan-lawan Brasil udah nggak usah lah, nggak apa-apa, ada Mali, Tajikistan, Uzbek sudah jauh lebih. Ini Coach Nova dan kita punya stadion bagus di Sumatera Utara. Itu saya lihat juga, waduh ini stadion keren sekali nih. Dan stadion utama di Sumatera Utara. U17. Garuda Muda kita akan pakai di situ. Pakai situ. Kesempatan lah. Jadi kita tidak terlalu banyak di GBK juga. Betul. Atau di Jakarta berputar-putar kan. Jadi sudah waktunya ke Medan nantinya. Siapa tahu berikut ke Kalimantan ada kan. Dan stadionnya coba para netizen terus penggemar sepak bola lihat bagaimana stadion di Sumatera Utara. Bagus sekali. Diatur. Jadi pas lah. Jadi masyarakat Sumatera Utara itu mendapatkan suguhan yang bagus. Yang menarik. Untuk berbondong-bondong datang ke stadion, untuk mendukung, mensupport Sahabi Goli dan kawan-kawan. Kita nggak tahu nih perkembangan seperti apa yang sudah diolah sama Coach Nova, ya kan? Kalau kita hanya berpatokan kepada pertandingan sebelumnya ketika kita dihajar Korut, kan masih banyak kelemahan-kelemahannya. Saya pikir Coach Nova udah melakukan perbaikan-perbaikan ini. Pastilah, sebelumnya kan adalah 9 pemain
abort yang panggil ya dari luar ya, tapi kemudian sekarang enggak, tinggal 4 yang didatangkan untuk termasuk Matthew Baker ya akan ikut nantinya di piala kemerdekaan. Matthew Baker ya. Iya kan? Dan ada juga ada pemain-pemain yang memang baru pertama kali debut di U17. Iya ada. Ini pengalaman yang bagus. Noah Pohan juga ikut di dalamnya, Ishar Yakob juga ada di sana bermain ya. Jadi Aaron Suitela itu kan 4 yang dipanggil untuk bisa ikut ke sana. Dan total Nova akan bawa 30 pemain, Om Boy. Akan di sana dan mereka setelah habis dari piala kemerdekaan di Medan bersiap menuju Spanyol. TC lagi di Spanyol dan akan bermain ini. Jadi persiapan Piala Dunia kan ini luar biasa. Sudah 1 bulan sejak tanggal 7 Juli di Bali sampai tanggal 6 hari ini mereka terakhir. Kemudian besok berangkat ke Medan, lanjut ke Spanyol. Dari Spanyol balik ke Jogja. Dari Jogja langsung ke Dubai. Nah dari Dubai baru nyebrang ke Qatar karena sudah dekat kan. Nah itu jadi persiapannya matang benar ini untuk menghadapi Piala Dunia. Jadi semoga ya bagus-bagus lah yang kita akan dapatkan. Sayang kita memang masih menjadi tanya apakah Detroit itu dari Palermo apakah dia akan dipanggil lagi, Vika Muller juga apakah akan dipanggil lagi, kita kan belum tahu. Nicholas dari Norway akan dipanggil lagi kan, sementara mereka dipulangkan dulu karena ada main dengan klub-klub mereka, termasuk dengan urusan paspor juga. Tapi ya semua tergantung dari Coach Nova lah untuk bisa melihat pemain-pemain. Kalau lini tengahnya seperti pemain-pemain lama tetap ada ya, Ilham Ramadona ada, Evandra Florasta pasti ada di sana. Nazril Alvaro. Depannya Zahabali Goli pasti. Zahabi Goli, ada Alberto Fadli. Rafa Rashid ya. Adian Setahir. Ya. Itu kan muka-muka lama semua yang tetap ada di timnya Coach Nova. Kalaupun memang ada ketambahan satu ya saya bilang tadi itu Aaron Suitela kan. Itu dia bisa ada di sana. Itu bisa bermain. Jadi ya kita berharap aja yang terbaik buat mereka. Dan ini kesempatan untuk bisa melihat kekuatan kita, kelemahan sini kan Nova akan evaluasi Boy. Hasil di Piala Kemerdekaan ini akan dievaluasi dengan baik untuk nantinya ke Piala Dunia. Oke. Ya. Wow, kita akan disajikan banyak pertandingan ini di bulan Agustus, September sampai Oktober. Kita doakan supaya semuanya smooth Bung ya. Iya. Satu hal Bung tadi yang Bung bilang, jangan sampai pemain kita cedera. Itu. U23 maupun timnas, baik yang bermain di klub. Jangan sampai ada masalah gitu. Oke, dan Coach PK dengan Coach Gerard ada komunikasi. Iya, pastilah mereka berdua ada komunikasi lah. Supaya siapa-siapa yang nanti membela FIFA Matchday dan yang U23 yang paling kualifikasi. penting. Jadi kita sepakat ya, U23 prioritas utama. Iya, betul. Oke. Thank you Bung Rahman. Sama-sama. Thank you untuk semuanya yang mendengarkan diskusi kami. Semoga apa yang kita harapkan timnas kita sukses. Baik U23 maupun nasional dan juga U17. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.